Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 18 Juni 2023, kita bertemu lagi di dalam Persekutuan Fellowship Yogyakarta. Saya akan menyampaikan satu tema mengenai terbukanya ketujuh meterai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, agenda dari kegerakan Kitab Wahyu, salah satu yang paling penting diantaranya adalah kembali menjangkau bangsa Israel. Jadi keterbebanan kita untuk menjangkau kembali bangsa Israel untuk menerima Injil. Saudara yang terbeban untuk membawa berita Injil ini kepada bangsa Israel itu nyaris tidak ada, dan ini dianggap sebuah kemustahilan, disambut pesimis, sesuatu yang susah. Saudara, jangan lagi saudara, orang yang berdarah Israel sendiri pesimis tentang penjangkauan kembali Israel ini, mengingat kondisi Israel saat ini yang begitu rumit. Saudara, jadi untuk terbukanya ketujuh meterai ini merupakan perjuangan yang penuh dengan tetesan air mata, seperti ditulis di dalam Kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Ya saudaraku, kalau untuk menginjili kepada bangsa non-Israel, kepada orang-orang pedalaman, kepada suku-suku bangsa, mungkin di Afrika, mungkin juga di Kalimantan, di Papua, saudaraku, atau di tempat-tempat yang lebih terpencil, itu lebih mudah daripada menjangkau bangsa Israel, daripada menginjili kembali bangsa Israel. Oleh sebab itu, di dalam kegerakan kuda putih, kegerakan menjangkau bangsa Israel itu betul-betul butuh perjuangan dan iman yang teguh. Kalau nggak teguh, nanti saudara akan bimbang sendiri. Bahkan orang yang berketurunan punya darah Israel sendiri, kalau diberitahu tentang kegerakan kuda putih ini, sepertinya agak pesimis, saudara. Tetapi ini sesuatu yang harus dikerjakan di dalam Kitab Wahyu. Kita akan melihat Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kitab yang dimeterai dengan dan anak domba, ayat yang pertama. Ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Terus, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Amin. Sampai di sini dulu. Saya terangkan, jadi maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Saudara, kalau sudah membaca Wahyu pasal 4, yang duduk di atas tahta itu Tuhan Yesus, saudaraku, Raja Surga. Saudaraku, di sini, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ini nanti akan menunjuk kepada hatinya bangsa Israel yang masih tersegel, seperti termeterai. Jadi masih ada satu selubung yang sangat kuat. Saudaraku, di mana selubung ini menutupi bangsa Israel sendiri
untuk percaya kepada Injil. Jadi bangsa Israel itu saudaranya Tuhan Yesus, familinya Tuhan Yesus, tetapi sebagian besar dari mereka belum menerima Injil sampai saat ini. Di Israel ada 7 juta jiwa kurang lebih, saudaraku, di Yahudi, di Israel. Kemudian yang sudah terima Tuhan Yesus itu sekitar 70.000. Jadi persentasenya masih sangat kecil atau sekitar 1%. 70.000 itu kalau nanti kita akan secara hurufiah saja menggenapi Wahyu pasal yang ke-7 menjadi 144.000, itu perlu sebuah kegerakan yang besar, saudaraku. Dan kegerakan kuda putih itu tentunya nanti lebih daripada itu, karena 144.000 itu bukan jumlah hurufiah, tetapi jumlah yang merupakan satu simbol, dan nanti jumlahnya akan lebih banyak lagi, di mana dalam satu ayat dinyatakan bahwa seluruh Israel dengan cara kegerakan kuda putih itu nanti seluruh Israel akan mengalami pertobatan. Jadi akan ada pertobatan massal. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa mempertobatkan Israel? Israel itu kalau dikhotbahi tanpa kekuatan Tuhan, tanpa mujizat, itu nggak mau, saudaraku. Mereka orang-orang yang pintar. Israel itu kalau dengan tafsir nggak mau, saudaraku. Jadi harus ada bukti kuasa Tuhan yang menyertai orang yang ngomong. Jadi kalau kita nanti melakukan kegerakan kuda putih, nanti kita harus disertai dengan hikmat makrifat yang betul-betul berpengaruh kepada alam raya, berpengaruh kepada bumi, langit, samudra, dan seisinya. Nah, dengan demikian nanti baru bangsa Israel itu akan bisa terima Injil. Saudaraku, di sini ayat 2 dikatakan juga, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Saudara yang dikasih Tuhan, malaikat yang gagah di Wahyu pasal 5 ayat 2, ini nanti selanjutnya di Wahyu pasal yang ke-7 itu disebut malaikat yang membawa meterai Allah di tangannya. Dia yang muncul dari tempat matahari terbit. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 10 itu disebut sebagai malaikat yang turun dari surga, di mana kaki kanannya menginjak lautan, kaki kirinya menginjak daratan. Saudaraku, di mana di Yesaya pasal 46 ini satu tokoh yang didatangkan dari timur, dari negeri Masyrik, dari negeri yang berlambang burung Garuda atau unggas Nasar. Ini malaikat yang gagah di Wahyu pasal 5 ayat 2 ini. Saudaraku, malaikat ini menawarkan, ayo, siapa yang layak, yang terbeban membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi saudaraku, keterbebanan untuk menjangkau bangsa Israel itu sesuatu yang sangat mahal, sangat eksklusif, saudaraku. Tidak dimiliki oleh sembarang pendeta, tidak dimiliki oleh sembarang hamba Tuhan. Padahal ini merupakan amanat agung di akhir zaman. Kalau menginjil kepada orang non-Israel, di pulau-pulau terpencil, di benua-benua terpencil, itu merupakan satu penginjilan yang mudah. Tetapi ketika kita harus kembali membawa Injil, menginjili bangsa Israel, ini sesuatu yang sulit. Bangsa Israel, bangsa yang pintar, bangsa yang kaya, bangsa yang ngerti Alkitab. Nah, kita akan menginjili bangsa yang sedemikian, saudaraku. Dan orang Israel sendiri banyak yang pesimis. Oleh karena itu, kita yang dipakai dalam kegerakan kitab Wahyu ini harus memiliki, kalau firman Tuhan katakan, berdahi intan.
prinsip kita harus kuat sampai nanti betul-betul bisa menunjukkan kekuatan hikmat dan makrifat Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, sesudah meluncurnya kegerakan kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, itu selanjutnya diiringi dengan kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, kemudian meterai yang ke-5 dan selanjutnya, saudaraku, di mana tujuan ketujuh meterai itu nanti supaya Israel itu sampai angkat tangan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Injil keselamatan. Jadi Israel itu nanti akan menerima Tuhan Yesus melalui himpitan-himpitan yang sangat keras dalam hidupnya. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini menyangkut hati, ya saudaraku. Nah, kenapa bangsa Israel itu menolak Tuhan Yesus, saudaraku? Karena orang-orang Yahudi dahulu, saudaraku, itu menganggap Tuhan Yesus itu agak uraan gitu loh, saudaraku. Seperti nggak ngerti tahbisan. Misalkan begini, saudaraku, seharusnya kalau imam-imam itu, saudaraku, mengerti kalau mau makan harus cuci tangan, tapi muridnya Tuhan Yesus malah enggak, saudaraku. Itu menjadi satu bahan perbantahan di antara orang-orang Yahudi, saudaraku. Ini murid-muridnya Yesus nggak ngerti tahbisan, saudaraku. Jadi sedikit-sedikit itu tahbisan. Mereka paham hukum Taurat, paham mengerti tentang kitab imamat, saudaraku, mengenai tahbisan imam-imam, saudaraku. Kemudian ada satu peristiwa lagi di mana Tuhan itu bertemu dengan wanita-wanita, ya saudaraku. Ada yang bertemu dengan seorang perempuan dari Samaria, wanita dari Samaria, ya, ini di Perigi Yakob, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu ketemu dengan seorang wanita, berdua, saudaraku, bincang-bincang lama sekali, saudaraku, membincangkan tentang air kehidupan. Saudara, ini juga menimbulkan sandungan juga, saudaraku. Ini Tuhan Yesus ini gimana? Namanya rabi, guru, kok menemui perempuan sendiri, ini salah tahbisan, saudaraku, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu dipandang oleh bangsa Israel yang mengerti kitab Musa itu menjadi orang yang kontroversial, ya saudaraku. Meskipun dia pinter, jenius, Tuhan Yesus itu penuh hikmat, tetapi kadang tindakan-tindakannya itu kontroversi. Ketemu wanita berdua, saudaraku. Nah, ini jadi sandungan banyak orang. Oh, Tuhan Yesus itu nggak ngerti tahbisan. Nemui wanita di tepi di Perigi Yakob, di sumur Yakob, berdua. Ya, mereka nggak ngapa-ngapain, mereka bincang-bincang firman Tuhan. Saudara, orang itu kadang seperti itu, sok tahbisan banget gitu loh, saudaraku. Ada orang jalan satu mobil, saudaraku, ya, dengan misalkan laki-laki dan perempuan, bukan istrinya, sudah menjadi isu, menjadi gosip. Oh, itu orang nggak ngerti tahbisan, padahal itu mau pelayanan, saudaraku. Yang nggak ngapa-ngapain mereka di mobil, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan seperti itu, sok rohani. Saudara, dan Tuhan Yesus itu dianggap oleh orang Israel itu orang yang nggak ngerti tahbisan, saudaraku. Ketika dia menegur tentang menyucikan bait suci Allah itu, saudaraku, juga itu termasuk dianggap sebagai orang yang lancang Tuhan Yesus itu. Saudara, jadi untuk menginjili bangsa Israel ini, baik yang di surga, di bumi, atau di bawah bumi. Artinya, saudaraku, di surga itu golongan malaikat, di bumi ini golongan manusia, di bawah bumi ini golongan alam maut, ya saudaraku. Itu tidak ada yang terbeban, tidak ada yang bisa untuk melakukan penginjilan kepada bangsa Israel. Bahkan ketika beban untuk kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel ini ditawarkan, seolah-olah disambut pesimis oleh langit, oleh bumi, oleh bawah bumi itu disambut pesimis. Pak Peter mau kegerakan kuda putih, ya baru pemetaan, ya saudaraku. Ya, yang mencibir kayak gitu banyak sekali, saudaraku. Nanti
Tapi akan kita lihat kekuatan yang menyertai kegerakan kuda putih itu begitu dahsyat nanti, saudaraku. Ketika memang kairosnya Tuhan, waktu untuk kegerakan kuda putih itu nanti dijalankan, saudaraku, penyertaan atas kegerakan kuda putih ini akan sangat dahsyat dan luar biasa. Saya tidak tahu nanti ketika tahun depan itu kondisi Israel seperti apa. Saya baru mau mengadakan pemetaan kegerakan kuda putih. Saya belum menyatakan itu kegerakan kuda putih menjangkau Israel, menginjili Israel, tapi baru pemetaan. Saya nggak ngerti ke depan ini bagaimana. Apakah ada perang yang semakin besar, ataukah seperti apa? Tetapi kewajiban kita adalah melaksanakan kitab Wahyu. Jadi saudara, di dalam kegerakan kitab Wahyu, baik para hamba Tuhan ataupun jemaat, kewajiban kita itu melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, supaya kita menjadi bagian dari pelaksana positif dari kegerakan akhir zaman. Kita kerjakan apa yang ada di dalam kitab Wahyu, termasuk menginjili bangsa Israel. Nah, kalau ada kabar, ada teori, ada khotbah-khotbah yang menyampaikan tidak terbeban untuk menjangkau bangsa Israel, saya yakin, saudara, itu bukan satu pemberitaan akhir zaman yang benar. Sebab tentang pemberitaan tentang kitab Wahyu yang benar itu selalu pasti ditandai dengan keterbebanan untuk menjangkau bangsa Israel. Nah, ini ditulis dalam Wahyu pasal 5, kemudian nanti dilaksanakan di Wahyu pasal 6 ayat yang ke-1 dan 2. Ya, dilanjutkan Wahyu pasal 5 tadi ayat yang selanjutnya, ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Terus, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Terus, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang-orang kudus. amin. Saya terangkan sampai di sini dulu. Jadi yang bisa membuka itu rupanya adalah tunas Daud, Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi yang bisa membuka gulungan kitab ini nanti sebetulnya Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui pengorbanannya. Tetapi pelaksanaannya, saudaraku, ini akan dikerjakan oleh ketujuh bintang. Tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sudah dituliskan. Jadi, saudaraku, yang membuka ketujuh meterai itu Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang menjadi eksekutor, pelaksana dari pembukaan ketujuh meterai itu adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Jadi untuk menjangkau bangsa Israel itu nanti pertama akan meluncur kuda putih, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudaraku, itu belum kemudian selesai, saudaraku. Masih ada proses lanjut, kuda merah, kemudian damai sejahtera hilang, saudaraku. Untuk apa kalau itu, saudaraku? Untuk menghimpit Israel supaya angkat tangan dan menerima bahwa Tuhan Yesus yang dahulu ditolak itu adalah Mesias yang dijanjikan. Kemudian itu juga belum selesai, masih ada lagi kuda hitam yang membawa wabah kelaparan, saudaraku. Ini juga maksudnya apa? Supaya Israel itu semakin terhimpit, saudaraku. Dan nanti setelah angkat tangan dan terhimpit, saudaraku, nanti di Wahyu pasal 7 itu nanti dari mereka, dari Israel akan dimeteraikan menurut jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian kalau sudah membaca di Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8 itu kemudian ada kuda kelabu juga, saudaraku, perang dunia. Jadi nanti di tengah-tengah kegerakan kuda putih itu akan terjadi perang dunia juga, saudara. Jadi kalau
tahun depan kita pemetaan kegerakan kuda putih. Saya belum mengatakan ini kegerakan kuda putih, tapi baru pemetaan. Ya saudaraku, itu satu tanda bahwa keterbebanan kita, hamba-hamba Tuhan yang masuk di dalam pemberitaan kitab Wahyu, yang masuk di dalam pemberitaan akhir zaman yang benar, itu di hatinya pasti memiliki keterbebanan untuk menjangkau bangsa Israel, untuk menginjili bangsa Israel. Ini ciri dari berita akhir zaman, ciri dari pengajaran akhir zaman yang benar, saudaraku. Ini amanat agung. Selama ini saudara yang ketahui adalah bahwa amanat agung itu menginjil ke seluruh bumi, menjangkau bangsa-bangsa, ke berbagai benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, saudaraku. Seperti itu yang saudara ketahui. Itu saudara anggap amanat agung. Padahal ada amanat agung lagi di mana kita harus menjangkau bangsa Israel. Ini amanat agung, di mana Tuhan akan memakai kita sebagai jaiton liar, sebagai alatnya untuk menjangkau, menginjili kembali bangsa Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk terbukanya mata hati bangsa Israel ini memang Tuhan Yesus sendiri yang akan mengerjakannya, tetapi pelaksanaannya Tuhan akan memakai hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai ketujuh bintang atau ketujuh guru atau ketujuh malaikat sidang yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, itu 7 malaikat sidang. Saudaraku, nanti itu akan menjadi pelaksana dari kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel. Yuk dibaca selanjutnya ayat yang ke-9. Ya, 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Cukup di sini dulu. Jadi untuk kegerakan kuda putih ini Tuhan akan melimpahkan 7 perkara besar yang senantiasa dikejar oleh umat manusia, yaitu kuasa. Siapa yang tidak suka dengan kuasa? Kemudian kekayaan, siapa yang tidak suka dengan kekayaan? Kemudian hikmat, kecerdikan itu saudaraku. Kemudian kekuatan, kemudian hormat, siapa yang tidak suka dihormati? Kemudian kemuliaan dan puji-pujian. Jadi 7 perkara besar ini akan dilengkapi, akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti kegerakan kuda putih teristimewa, saudaraku. Karena untuk menjangkau Israel itu perlu 7 perkara itu, saudaraku. Tetapi setelah kita memiliki ke-7 perkara itu, ketika Tuhan memerlukannya, saudaraku, ketika kegerakan memerlukannya, saudara juga harus mau menopang. Kalau saudara sudah diberi kuasa, dengan kuasamu saudara harus mau menopang kegerakan. Kalau saudara sudah diberi kekayaan, dengan kekayaanmu saudara harus mau menopang kegerakan, saudaraku. Kalau sudah diberi hikmat, sekolahmu bisa tinggi, cerdas, jenius, saudara juga harus dengan kecerdikanmu itu saudara menggunakannya untuk menjangkau Israel. Saudara diberi kekuatan, diberi hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Itu kalau saudara nanti masuk di dalam kegerakan kuda putih, saudara jangan lupa gunakan untuk menjangkau bangsa Israel. Nah sekarang ini masih sedikit agak salah kaprah, karena yang dimaksud dengan amanat agung itu dianggap adalah menginjil, menyebar ke seluruh penjuru bumi. Padahal amanat agung yang nyata-nyata menjadi tugas hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu justru membawa Injil kembali kepada bangsa Israel. Saudaraku, ayat yang ke-13 dan 14,
Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Saudaraku, jadi semua yang ada di surga, ke-24 tua-tua dan keempat makhluk, itu semuanya saudaraku menyanyikan satu puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, jadi kitab yang termeterai di Wahyu pasal 5 itu adalah hati bangsa Israel yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sampai saat ini. Jadi populasi Israel saat ini kurang lebih 7 juta. Yang terima Tuhan Yesus baru 70.000 atau 1%. Kalau kita nanti mau menggenapi Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4, di mana nanti harus ada 144.000 dari suku keturunan Israel yang dimeteraikan. Kalau kita terima secara hurufiah saja, ini masih kurang 144.000 kurangi 70.000, kurang lebih 74.000, saudaraku. Nah, untuk menjangkau bangsa Israel yang sedemikian banyak, secara letterlek saja belum tergenapi, saudaraku. Nah, ini kita butuh kuasa. Jadi kitab yang termeterai itu adalah hati bangsa Israel yang tidak mau atau belum mau menerima Tuhan Yesus. Kita baca Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 12. Yesaya 29 ayat 9 sampai 12. Bangsa yang buta, Ya, tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. terus Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. terus Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. amin. Sampai di sini. Jadi saudaraku, di sini dikatakan sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Jadi dari suku keturunan Israel, saudaraku, yang tidak percaya Yesus tentunya, ini karunia nabi, saudaraku, di sini sudah dipejamkannya. Jadi ada selubung, mereka nggak bisa melihat kekuatan yang timbul dari Injil Tuhan ini, saudaraku. Para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Jadi di Israel, saudaraku, tetapi yang belum terima Tuhan Yesus. Kalau yang terima Tuhan Yesus, saya dengar kabar mereka justru sekarang ini banyak kali mendengar menerima penglihatan-penglihatan, pernyataan-pernyataan Tuhan. Tetapi yang belum terima Tuhan Yesus, itu para nabi dipejamkannya, mukanya para pelihat juga ditudunginya. Jadi ketika melihat Injil, saudaraku, mereka itu seperti termeterai, belum mau terima karena kenyataan Tuhan Yesus yang begitu buruk di hadapan mereka. Tuhan kok begini, Mesias yang dijanjikan kok begini, kok sedikit urakan. Saudaraku, seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud dengan kitab yang termeterai itu adalah hati bangsa Israel yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu hatinya seperti termeterai. Jadi para nabi itu nggak bisa melihat di Israel sekarang ini, saudaraku.
nggak bisa, nggak ada penglihatan. Untuk para nabinya, saudaraku, nggak ada penglihatan, telah dipejamkannya. Mukamu para pelihat telah ditudunginya, sehingga mereka nggak bisa melihat kemuliaan Injil. Dan Injil itu menjadi semacam kitab yang termeterai juga bagi dia, saudaraku. Nah, ini kita harus bukakan. Nanti, saudaraku, melalui kegerakan kuda putih, dan yang bisa melakukan ini Tuhan Yesus, Imam Besar Agung kita. Kalau kita hanya melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Wahyu, tetapi kekuatan yang menyertai kita nanti adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai Imam Besar. Kita akan melihat proses kegerakan kuda putih itu di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ya, dibacakan Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saya terangkan sebentar. Jadi kegerakan kuda putih, saya sampaikan lagi, ini bukan antikris. Ini kegerakan yang muncul dari bait suci Allah. Yang memerintah adalah yang pertama dari keempat makhluk di Wahyu pasal 4. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan Roh Kudus, kegerakan untuk menjangkau, menginjili bangsa Israel, di mana nanti para pelaksananya dijanjikan oleh Tuhan akan selalu menang dan merebut kemenangan. Saudara, kemenangan untuk apa, saudaraku? Ya, untuk mencelikkan mata hati bangsa Israel. Kita juga akan melihat ini amanat agung akhir zaman, ya saudaraku, yang belum dipahami banyak orang. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Ini amanat agung Tuhan Yesus di akhir zaman itu sebetulnya justru menjangkau saudaranya Tuhan Yesus. Saudaraku, ini penting, saudaraku. Roma 11 ayat 25 sampai 31. Ini amanat agung akhir zaman. Penyelamatan Israel. Ya, penyelamatan Israel. Ini amanat agung akhir zaman. Di dalam pemberitaan akhir zaman yang benar, itu harus ada penyelamatan Israel. Ayo. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Saya terangkan dulu. Jadi sebagian dari Israel itu telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk di dalam rencana Tuhan, masuk menjadi anggota tubuh Kristus, masuk di dalam jalur keselamatan. Jadi surga itu ada kuotanya, saudaraku. Ada jumlah bilangan tertentunya, baik dari bangsa non-Israel, dari bangsa-bangsa lain, itu ada jumlahnya. Jumlah yang ditentukan oleh Tuhan. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi saudaraku, Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain sampai jumlah tertentu. Dan jumlah ini nanti yang menetapkan Tuhan, saudaraku. Kuota tertentu. Kalau kuota ini sudah terpenuhi, maka kemudian Injil itu harus dikembalikan lagi kepada bangsa Israel. Ini rahasia yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat 25 ini. Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai atau sok pinter, saudaraku. Menginjil ke sana kemari, saudaraku, tapi nggak ngerti bahwa di akhir zaman kita harus menginjili bangsa Israel. Inilah kegerakan kuda putih. Inilah, saudaraku, satu hal yang penting di dalam kegerakan akhir zaman, di dalam kegerakan kitab Wahyu, yaitu menjangkau bangsa Israel. Kalau memberitakan kitab Wahyu, mengajarkan kitab Wahyu, tidak ada beban untuk menjangkau bangsa Israel, saya pastikan itu satu pengajaran yang kurang tepat, saudaraku. Karena pengajaran yang tepat di akhir zaman ini mengajarkan bahwa di akhir zaman, saudaraku, setelah
bangsa-bangsa lain itu kuotanya penuh, maka Injil itu akan dikembalikan kepada bangsa Israel lewat satu kegerakan besar yang di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 saya sebut sebagai kegerakan kuda putih. Ayat 26, Pak Tito. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin. Saya terangkan lagi. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, artinya saudaraku, melalui kegerakan kuda putih itu tandanya ada pertobatan massal di bangsa Israel. Saudara, misalkan ada pertobatan massal, ya misalkan secara hurufiah saja kita telan mentah-mentah. Sekarang kan ada 70.000 orang yang percaya Yesus di bangsa Israel. Nah ini kurang 74.000 saudaraku. Kalau 74.000 itu saudaraku dimenangkan di dalam waktu yang singkat, itu seperti pertobatan massal di Israel saudaraku. Dan nanti saya yakin lebih dari itu saudaraku, karena itu jumlah hurufiah saja. Dilanjutkan. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. 31, perhatikan. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Jadi kegerakan kuda putih ini tujuannya supaya oleh kemurahan yang kita peroleh, mereka itu beroleh kemurahan. Setelah kuota dari bangsa asing, dari Zaitun liar itu terpenuhi, kita memperoleh kemurahan itu, maka kemurahan yang kita peroleh itu harus kita gunakan untuk menjangkau bangsa Israel. Ketujuh perkara yang Tuhan berikan, kuasa, hikmat, kekayaan, yang tadi di Wahyu pasal 5 ayat 12 dituliskan tadi, kalau kita sudah diberi itu, kita itu harus ingat menjangkau bangsa Israel. Saudara, saya beritahu, kalau saya ngomong tentang kegerakan kuda putih itu orang sudah pesimis. Dari orang yang berpendidikan tinggi sampai orang yang berpendidikan rendah. Apalagi yang berpendidikan rendah ini kadang malah nggak ngerti sama sekali saudaraku. Yang berpendidikan tinggi saja pesimis. Saudaraku, yang punya uang banyak saja kadang pesimis. Makanya di Wahyu pasal yang kelima tadi saudaraku, malaikat yang gagah dan Rasul Yohanes itu sampai menangis untuk terjadinya kegerakan besar ini, karena sedikit orang yang terbeban untuk menjangkau Israel itu. Nah, kalau saudara sekarang melalui pengajaran, melalui kegerakan kitab Wahyu yang saya sampaikan, hati saudara itu tersentuh. Apalagi saudara memiliki kuasa, memiliki hikmat, memiliki kekayaan, hati saudara tersentuh untuk menopang kegerakan. Kita akan bergerak bersama dalam kegerakan kuda putih, saudara. Itu satu kemurahan. Saudara, orang-orang pilihan yang betul-betul luar biasa. Karena kita dinyatakan di sini supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, Israel itu akan memperoleh kemurahan. Saudaraku, ini yang disebut sebagai menggendong bangsa Israel. Saudaraku, jadi Israel itu sekarang sudah di masa tuanya ya saudaraku. Kalau Yesaya pasal 46 itu dikatakan, sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Ya saudaraku, Tuhan itu kalau sudah janji sampai Israel itu hampir runtuh sampai akhir zaman, itu digambarkan itu usia tuanya Israel. Itu Tuhan tetap setia, tetap gendong saudaraku. Israel nggak akan ditinggalkan. Kalau ada pemberitaan, ada satu teori yang menyatakan, yang penting itu kan kita rajin sembahyang, nanti tahu-tahu kita itu diangkat. Saudaraku, tidak, saudaraku. Kalau saudara tidak mengerti rencana Tuhan di akhir zaman, Israel harus diselamatkan dahulu. Tidak nanti mendadak reda, itu tidak, saudaraku.
Saya beritahu saudara, reca itu terjadinya, saudaraku, kurang lebih, saudaraku, itu sekitar 9 bulan plus sekian bulan, saudaraku. Jadi tidak ada 2 tahun setelah penjangkauan bangsa Israel. Jadi nanti kalau sudah terjadi kegerakan penjangkauan bangsa Israel, terjadi pertobatan massal di sana, sudah boleh ngomong reca, karena bangsa Israel itu sudah digendong lagi sama Tuhan untuk diungsikan paling tidak, atau bahkan diangkat hidup-hidup atau reca. Kalau Israel belum digendong, sedangkan Israel itu tidak akan ditinggalkan sama Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Kita akan membaca Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai 4. Yesaya 46 ayat 1 sampai 4. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Amin. Sampai di dulu. Jadi untuk nanti pertobatan Israel, itu Israel akan mengalami sesuatu yang sangat tragis, seperti dihimpit, seperti dipermalukan. Di sini dikatakan, dewa-dewamu sudah direbahkan, ditundukkan. Mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Israel menjadi tertawan. Kemudian ayat yang ketiga, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Jadi, saudara jangan ngomong reca kalau belum terjadi kegerakan Buddha Putih, kalau belum terjadi penginjilan kepada bangsa Israel, sehingga ada yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 7 itu 144.000 dari keturunan Israel nanti dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, mereka percaya Tuhan Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, dimeteraikan itu tidak hanya ditandai dengan bahasa roh, nanti berbagai macam manifestasi Roh Kudus terjadi atas bangsa Israel ketika kegerakan Buddha Putih itu. Saudaraku, sebelum bangsa Israel ini digendong, saudaraku, ini nggak akan ada reca. Jadi saudara yang menggembor-gemborkan tentang ajaran akhir zaman, saudara yang mengajarkan tentang kitab Wahyu, kalau belum ada pertobatan bagi bangsa Israel, kita belum menjangkau bangsa Israel, mata hati bangsa Israel masih tertutup oleh selubung, belum kita injili, belum kita menangkan bangsa Israel, belum kita gendong, saudaraku. Jadi Tuhan itu menggendong bangsa Israel memakai kita, ya saudaraku. Kita disuruh menggendong bangsa Israel nanti melalui kegerakan Buddha Putih itu, saudaraku. Kita akan menggendong Israel di masa tuanya, saudaraku. Jadi kalau Tuhan itu berjanji, ya luar biasa, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ya, rambut saya kalau tidak saya semir ini sudah banyak yang putih juga, ya saudaraku. Ya puji Tuhan kalau masih kelihatan seperti muda itu, ya puji Tuhan. Tapi ini seperti sebetulnya ya memang muda, saudaraku yang dikasihnya. Jadi Tuhan itu konsekuen dengan janjinya sampai Israel itu menjelang runtuh di akhir zaman, masa tuanya Israel. Tuhan itu akan menggendong Israel, akan menginjili Israel, akan menyampaikan berita Injil keselamatan itu kepada bangsa Israel melalui mujizat-mujizat yang dahsyat. Dan saudaraku, yang tertulis dalam kitab Wahyu itu melalui
7 meterai dahulu, saudaraku. Setelah itu baru nanti Israel itu dimeteraikan. Jadi penghukuman 7 meterai itu maksudnya supaya apa? Menghimpit Israel, supaya Israel itu angkat tangan, bertobat. Berbagai macam kesulitan hidup mendera dari kiri kanan, saudaraku. Akhirnya Israel itu mengakui bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Saudaraku, jadi proses pemeteraian Israel itu bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan tokoh-tokoh kegerakannya sampai nyaris berputus asa, ya saudara. Kalau sudah melihat di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 bisa saudara baca, itu nanti ya dibaca sendiri saja. Itu pelaksanaannya, ya dibaca saja. Kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ini ayat-ayat terakhir. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ya, ini hasil dari kegerakan kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Di mana kemudian dilanjutkan dengan meterai kedua, ketiga, keempat, yang kesemuanya menghimpit Israel supaya Israel angkat tangan. Nah, di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, ini Israel kemudian sadar, menerima karena himpitan kiri kanan, perang, kelaparan, kemudian hilangnya damai sejahtera. Akhirnya Israel terima Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian akan dimeteraikan. Yuk dibacakan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikannya dari semua suku keturunan Israel. Amin. Saudaraku, jadi kalau sudah membaca Wahyu pasal 7 ayat 1, ini kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat pada keempat penjuru bumi, mereka menahan keempat angin bumi. Ini saudaraku, tokoh-tokoh akhir zaman, 4 tokoh akhir zaman yang disebut sebagai ketujuh guru. Itu sampai mereka itu hampir putus asa karena beratnya perjuangan untuk mempertobatkan Israel, menjangkau Israel. Ya memang susah, saudaraku. Kalau tidak memiliki daya intan, nanti cuma diketawain orang yang mau menyampaikan kegerakan kuda putih. Gimana mau bisa menjangkau bangsa Israel? Israel itu pinter, Israel itu kaya, Israel itu nggak mau diceramain. Mereka sudah pinter Alkitab. Kalau kita nggak berdaya intan, kita nggak cerdik dan tulus, penuh hikmat dan makrifat Tuhan, kita nggak akan bisa melakukannya. Dan itu pun berat. Sampai keempat tokoh ini hampir putus asa. Jadi ini percakapan di alam malaikat, ya. Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 2 ini percakapan antara tokoh-tokoh akhir zaman yang sudah digambarkan dahulu bahwa nanti itu kegerakan kuda putih itu nggak akan mudah, sampai membuat tokoh-tokohnya itu hampir putus asa. Sampai dikatakan di sini, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa meterai Allah yang hidup. Nah, ini yang tadi di Wahyu pasal 5 tadi disebut sebagai malaikat yang gagah, yang di dalam Wahyu pasal 10 disebut malaikat yang berwajah matahari, yang di Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu disebut sebagai dia seorang laki-laki yang dipanggil dari negeri timur, yang akan melaksanakan kehendak Tuhan, menjadi pelaksana keputusan Tuhan di akhir zaman. Jadi kiranya menjadi berkat untuk saudara bahwa pemberitaan ataupun ajaran-ajaran tentang akhir zaman yang benar itu pasti akan mengajarkan keterbebanan untuk menjangkau bangsa Israel, karena ini tertulis di dalam Alkitab, dan ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Kalau amanat agung di dalam kitab Injil itu menyebarkan Injil ke seluruh muka bumi, maka amanat agung Tuhan Yesus di akhir zaman itu mengembalikan Injil yang sudah menyebar ke seluruh bumi, menjangkau kuota yang ditetapkan oleh Tuhan itu masuk. Maka selanjutnya
Injil itu akan kembali menjangkau bangsa Israel lewat kegerakan Buddha Putih yang dilaksanakan di Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan 2. Dan setelah itu prosesnya tidak sekedar satu kali itu, ada Buddha merah, Buddha hitam, Buddha kelabu, kemudian ada Beterai ke-5, ke-6, saudaraku, itu untuk menghimpit Israel. Jadi Israel itu bertobat melalui himpitan-himpitan. Jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat dan wahyu